Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau belajar lagi dengan tema penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Tapi sebelumnya kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Perjalanan samudra bangsa barat dipelopori oleh Spanyol di bawah Ratu Isabella. Penjelajah samudra dari Spanyol diantaranya ada 3, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Del Cano. Oke, kita bahas yang pertama, Christopher Columbus 1451 sampai 1506. Di sini Columbus berangkat berekspedisi pada 3 Agustus 1492 menggunakan 3 kapal yang diberikan oleh Ratu Isabella. Terus Columbus meyakini bahwa untuk menemukan daratan Asia Timur akan lebih cepat apabila berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Namun akhirnya Columbus menemukan benua Amerika pada 1493. Ini dia peta pelayaran Columbus. Di sini kita bisa lihat yang first voyage itu pelayaran pertamanya yang bergaris warna biru. Yang pelayaran pertama itu kita lihat tuh dia garis warna biru ya. Itu dia disinggah ke Kuba Columbusnya berawal dari Spain. Terus dia pada pelayaran kedua yang di garisnya itu warna merah, itu dia melewati Jamaika. Dan pada pelayaran ketiga garisnya tuh warna hijau. Di sini Columbus singgah ke South Amerika. Dan pelayaran keempat itu pada garis keempat itu dia berwarna orange dan dia singgah ke Central Amerika. Kemudian kita langsung lanjut ke perjanjian Tordesillas ini 1494 yang aku rangkup beberapa poin. Yang pertama, keberhasilan Spanyol di bawah pelaut Columbus pada tahun 1492 membuat Portugis iri dan menginginkan wilayah baru. Baru yang kedua, terjadilah konflik perebutan rute pelayaran antara Spanyol dan Portugis yang mengakibatkan perjanjian Tordesillas pun dibuat untuk menengahi konflik Portugal dan Spanyol yang disepakati di kota Tordesillas pada tahun 1454 oleh Paus Alexander ke-6. Kemudian pelanjah yang dimiliki oleh Spanyol itu yang kedua, Ferdinand Magellan, itu 1480 sampai 1521. Berdasarkan catatan Columbus, Magellan mengambil jalur yang mirip dengan oleh Columbus. Magellan melanjutkan dari ujung benua Amerika dan sampai di Kepulauan Masava atau Filipina pada 4 April 1521. Spanyol mendeklarasikan bahwa Filipina adalah koloninya. Kemudian penduduk asli Filipina atau Mactan menolak dan memerangi Spanyol. Magellan meninggal dan ekspedisi dilanjutkan oleh Del Cano, kapten ekspedisi Magellan. Rombongan Magellan terdesak dan melarikan diri hingga Maluku 1521. Ini dia peta pelayaran dari Magellan. Yang kita lihat tuh ada garis warna merah itu. Magellan melakukan pelayaran pertama itu dari Spain dulu, dari Spanyol, langsung singgah ke Masava Island di Filipina, hingga akhirnya pelayaran terakhir dari Magellan itu berakhir di Maluku pada 1521 dan dia meninggal di sana. Kemudian kita lanjut pelayaran Del Cano. Ini juga warga kebangsaan Spanyol pada 1476 sampai 1526. Spanyol berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian Del Cano yang disambut baik oleh kerajaan Tidore. Sambutan ini syarat akan unsur politis karena musuhnya, yaitu kerajaan Ternate, sebelumnya telah bersekutu dengan Portugis. Kedatangan Spanyol ke Maluku membuat Portugis terganggu dan menuding bahwa Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas yang dibuat pada tahun 1494. Untuk menengahi perselisihan ini, kemudian dibuatlah perjanjian Saragossa atau di tahun 1529 yang berbunyi Portugis mendapatkan Maluku sedangkan Spanyol mendapatkan wilayah Filipina. Kemudian teman-teman, ini dianya peta pelayaran dari Del Cano tadi. Di sini memang petanya nggak begitu jelas, tapi kita terlihat jelas di sini dari Spanyol dia singgah ke Canary Island. Itu tanda bintang itu dia menunjukkan stopover ya, maksudnya dia berhenti di situ. Kemudian dia juga ada melewati dari Cabo Virgens. Itu tanda peta gitu, dia cuma hanya melewati passing by.
Kemudian di sini kita bahas lagi mengenai penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Di sini aku berikan 3 poin aja. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku merupakan impian yang menjadi nyata bagi bangsa Spanyol. Kemudian yang kedua, kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Dan yang terakhir, selanjutnya terjadi persaingan dagang antara Portugis dengan Spanyol. Persaingan ini juga sejalan dengan dua kerajaan yang sedang bersekutu di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore, yang kemudian diakhiri dengan Perjanjian Saragossa. Ini dia isi dari Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 257,5 marin atau 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Penyelesaian dari konflik ini yaitu dilakukannya Perjanjian Saragossa pada 1529 yang berisi: pertama, Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Untuk part terakhir, di sini kita lihat peta pembagian wilayah pada Perjanjian Saragossa antara Portugis dengan Spanyol. Yang berwarna biru kita lihat di situ itu adalah garis dari Portugis, sedangkan yang berwarna merah itu adalah garis yang dimiliki oleh Spanyol. Kita lihat di situ garisnya yang warna merah itu dimiliki oleh Spanyol seperti South America, itu bagian Spanyol semuanya, dan Manila di Filipina itu punya Spanyol. Sedangkan yang berwarna biru itu Portugis di bagian belahan Afrika itu punya Portugis, dan di daerah Indonesia bagian timur itu Melaka. Nah, di sini kita lihat dari Kolombo, Malaka, baru daerah Maluku, Indonesia bagian timur itu yang dimiliki oleh Portugis. Ini peta pembagiannya berdasarkan Perjanjian Saragossa ya. Oke gitu teman-teman. Sampai sini dulu video kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan sejarahnya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.